Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Ena, NIM 1922512059, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pemanfaatan Smartphone sebagai Media Pembelajaran Daring selama Pandemi COVID-19 di SMA Muhammadiyah Kupang. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Munculnya permasalahan baru di bidang pendidikan saat ini dilatar belakangi oleh wabah corona yang menyebar hampir di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Agustin 2019, virus corona merupakan zoonosis, sedangkan arti zoonosis adalah jenis penyakit yang dapat ditularkan hewan ke manusia. Sehingga terdapat kemungkinan besar virus corona berasal dari hewan yang ditularkan ke manusia. Sedangkan pembelajaran daring itu sendiri adalah proses pembelajaran yang digunakan akses komputer dan jaringan internet untuk membantu proses interaksi dalam proses belajar mengajar. Hidayah 2020. Pendidikan dan peserta didik dapat berlangsung kegiatan belajar mengajar tanpa harus bertatap muka secara langsung untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat pasif dan terbuka untuk meningkatkan peminat yang lebih banyak dan lebih luas. Hidayah 2020. Kata daring itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu dalam dan jaringan. Menurut Yolanda Sari 2020, pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang dimanfaatkan jaringan internet saat pelaksanaannya. Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan online menjadikan materi pembelajaran dapat tercapai dengan lebih mudah dan lebih luas oleh peserta didik. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMA Muhammadiyah Kupang. 2. Apa saja permasalahan pendidikan yang terjadi pada peserta didik di SMA Muhammadiyah Kupang yang tidak mempunyai alat perangkat pembelajaran, misalnya smartphone. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui bagaimana pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di SMA Muhammadiyah Kupang. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peserta didik yang tidak mempunyai alat perangkat pembelajaran. D. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru, manfaat bagi peserta didik, dan manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi sekolah. Produk hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi sekolah dan menentukan media pembelajaran yang dilakukan secara daring yang dilakukan oleh sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kelas. Manfaat bagi guru. Produk hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan sumber belajar dan pelengkap acuan dalam proses pembelajaran daring. Sedangkan manfaat bagi peserta didik, proses hasil penelitian ini dapat diakses dengan mudah. Manfaat bagi peneliti, produk hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan teknik pengembangan media pembelajaran menggunakan smartphone. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Pendidikan. 1. Konsep pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena dengan adanya pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup
tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menentukan segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Tantangan pendidikan di era distripsi. Pendidikan adalah suatu yang dinamis. Kedinamisan itu membutuhkan agenda-agenda yang matang dan menghadapi setiap perubahan yang akan datang. Perubahan dunia saat ini tengah memasuki era revolusi industri, yaitu revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Era ini juga mendistripsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, pendidikan di tengah pandemi. Keberlangsungan proses pembelajaran antar pandemi COVID-19 menuju new normal, banyak perdebatan di media massa terkait masuknya siswa-siswi mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Ada yang kontra dan ada yang pro kontra. Pro dan kontra ini adalah sama-sama punya maksud dan tujuan yang sama yang perlu juga dihormati. Masalah mendasar dunia pendidikan di Indonesia saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19. Kebijakan juga dibuat oleh pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Misalnya, work from home, pembelajaran tatap muka di ruang-ruang kelas diganti dengan pembelajaran model daring atau online. Dengan menjadi isu pro dan kontra dalam pembelajaran model daring atau online ini di tengah pandemi COVID-19 adalah bagaimana soal kesiapan lembaga sekolah bagi itu di kota maupun di pelosok yang pada umumnya belum siap dengan pembelajaran daring atau online. 4. Konsep media pembelajaran daring. Proses pembelajaran yang membutuhkan hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik menjadi fasilitas oleh media daring. Penyampaian materi melalui kelas-kelas virtual cenderung mempengaruhi perkembangan dan keaktifan peserta didik selama proses belajar mengajar. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses yang diambil dan fenomena-fenomena di balik realita yang ada. Kemudian ditarik kesimpulannya dengan serangkaian kata dan kalimat. Seperti yang dinyatakan oleh Malleung, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan manfaat berbagai cara alami. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Kupang. Peneliti mengambil penelitian di lokasi tersebut karena tidak jauh dan tidak mengeluarkan biaya transportasi. Berdasarkan pengamatan peneliti di sekolah tersebut, peneliti menemukan banyak masalah baru di sekolah tersebut. Masalah baru yang peneliti ketahui yaitu masalah penyebaran corona, sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring. Baik, sekian hasil presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.